oleh kaum-kaum yang lain, kaum muslimin dihinakan oleh kaum-kaum yang lain disebabkan mereka suka bertransaksi dengan riba. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dan itu tidak akan terangkat kehinaan tersebut sampai kita kembali kepada agama kita, bertransaksi dengan cara yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, jual beli yang kelima, jual beli inah. Kemudian yang keenam, di antara jual beli yang dilarang, bai'ul mabi' qabla qabdihi. Menjual barang dagangan sebelum diterima. Ya, menjual barang dagangan sebelum barangnya diterima. Misaluhu ay yashtariya sil'atan min syakhsin thumma yabi'uha qabla ay yaqbidaha wa yahuzuha. Seperti seseorang membeli suatu barang dari orang lain, kemudian dia menjualnya padahal dia belum menerimanya dan menguasai barang tersebut. Misal ada dua orang, Pak. Ada dua orang. Ya, ini biasanya jual beli dengan pihak ketiga. Misal Bapak beli mobil melalui bank, beli rumah dengan bank, atau beli motor. Seorang nasabah datang kepada bank, dia mengatakan, wahai bank, saya mau beli mobil. Maka si bank ini datang kemana, Pak? Ke dealer. Dia transaksi, dia beli cash. Oke. Dibelilah kepada dealer senilai misalnya 500 juta. Ya. Setelah selesai jual beli antara bank dengan dealer, maka si bank nelpon nasabahnya. Wahai nasabah, sudah kubeli mobilmu, kamu langsung datang saja ke dealer, ambil mobilmu di dealer. Ini termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena si bank belum mendapati mobil tersebut dengan utuh, dia belum menguasainya. Mobil itu belum diserahkan kepada bank, tetapi masih berada di tangannya penjual, ya, belum terpindahkan. Maka ini termasuk jual beli yang dilarang. Ya, ini tidak boleh, Pak. Baik yang skala kecil atau skala besar. Ibu-ibu perhatikan, ya, jual beli buku, jual beli kurma, ya. Antum mau beli apa? Anda mau beli HP. Oke. Beli di mana? Di counter handil 3. Siap. Ya. Anda mau cicil. Oke. Anda telepon counternya. Counter, nanti ada ibu-ibu berjilbab hitam, pakai cadar, motor Mio warna hitam. Ya. Pokoknya kalau dia datang, kasih saya HP-nya. Aku transfer sekarang. Bapak WA, Bapak transferlah uang Bapak ke konter, sudah lunas Bapak sama konter, datang ibu itu langsung ngambil di konter. Ternyata ini jual beli yang tidak diperbolehkan. Bagaimana supaya boleh? Ya sudah, Bapak ambil dulu itu HP, taruh di rumah Bapak sampai Bapak pegang itu HP-nya, barulah HP tersebut boleh Bapak berikan kepada orang yang mau berhutang kepada Bapak. Seperti itu. Sebagaimana dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Siapa yang membeli barang bahan makanan, maka janganlah dia sampai menjualnya sampai dia menerimanya. Ya, kata Rasulullah, siapa yang beli makanan jangan dia jual sampai dia menerima makanan tersebut. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila' haitsu tubta' hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. Kata Zaid bin Thabit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dijualnya barang di tempat dia dibeli sehingga para saudagar itu memindahkannya ke tempat tinggal mereka. Ya, jadi jelas Pak ya, bentuknya seperti itu. Jadi kalau kita jual beli, maka kita harus belajar dulu bagaimana jual beli yang benar, sehingga apa yang kita lakukan itu lebih di atas dasar ilmu, dan itu pastinya lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata penulis, fala yajuzu liman ishtara syai'an ay yabi'ahu hatta yaqbidahu qabdan tamman. Kata beliau, rahimakumullah, yang keenam jual beli yang dilarang. Kemudian yang ketujuh,
alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita in mana'allahu ats-tsamarat bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu bila Allah menghalangi buah-buahan itu menjadi matang? Atas dasar apa seorang dari kalian mengambil harta saudaranya? Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, bentuknya misalnya seorang punya pohon durian, ya, duriannya baru keluar masih hijau-hijau. Dia katakan sama tetangganya, "Ku jual ini durian, satu pohon ini 500.000." Ya, kata tetangganya, "Oke, ya, dikasih 500.000." Sekalinya pas sudah musim mau matang, ternyata pohonnya kena hama, pohonnya sakit, ya. Akhirnya duriannya bonyok-bonyok, ya, duriannya busuk-busuk. Maka terjadilah sesuatu yang terkadang gesekan antara tetangga tersebut karena dia merasa dirugikan dari jual beli tersebut. Oleh karena ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, tidak boleh seorang membeli buah sebelum memang terlihat tanda masaknya. Tapi kalau sudah menguning, ya, seperti kurma sudah mulai menguning, sudah mulai kelihatan masaknya, begitu pula buah-buah yang lain terlihat sudah ke masaknya, maka boleh dijual. Tapi kalau masih hijau-hijau, masih jauh dari kata masak, maka tidak boleh dijual. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimar hatta yabdu salahuha, nahal ba'i wal mubta'. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual buah-buahan di atas pohon sehingga terlihat tanda masaknya. Beliau melarang penjual dan pembelinya. Jadi tidak boleh kita jual pohon yang buah-buahan yang masih ada di pohon yang belum terlihat matangnya. Wahwa, kemudian kata beliau, wa yufrah budu salahuha bi ihmrari thimari an-nakhil atau isfirariha wa fil 'inab ay yaswadda wa tabduwa al-halawa fi wa fil hubbi ay yahbisa wa yashtadda wa nahwi dhalika fi baqiyati thimar. Kata beliau, tanda masak untuk kurma diketahui dengan buahnya memerah atau menguning. Tanda masaknya untuk anggur dengan menghitam dan tanpa padanya rasa manis. Tanda masak untuk biji-bijian adalah dengan kering dan mengeras atau padat, dan seperti itulah tanda masak untuk buah-buahan yang lainnya. Jadi kita insya Allah sudah tahu kalau salak itu masaknya bagaimana, nanas itu masaknya bagaimana, ya, semangka masaknya bagaimana, kita sudah insya Allah sudah tahu masing-masing. Maka jangan dijual sebelum terlihat tanda masaknya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian yang kedelapan, di antara jual beli yang dilarang adalah najis. Apa itu najis? Santri-santri bingung nulisnya najis. Kayak apa nih? N-A-J-H, najis. Pokoknya tulis saja bagaimana tulisannya, ya. Najis adalah ayyazida syakhsun fi thamani sil'ah al-ma'rudati lil bai'. Najis adalah tindakan seorang menawar lebih mahal pada harga barang yang dipajang atau untuk dijual. Ya, tindakan seorang menawar lebih mahal pada harga barang yang dipajang atau dijual. Wala yuridu syira'uha. Ya, wala yuridu syira'aha. Tetapi dia tidak bermaksud untuk membelinya. Dia cuma tawar-tawar aja supaya harganya naik terus. Dia tidak beli, dia cuma nawar aja untuk supaya dimahalkan. Nanti kita sebutkan contohnya. Wa innama liyugharra ghayrahu biha wa yuraghibuhu fiha wa yarfa'u si'raha. Dia menawar-nawar itu dengan harga yang mahal supaya menipu orang dan mendorongnya untuk membeli atau menaikkan harganya. Ini biasa terjadi pada jual beli lelang, Pak. Jual beli lelang. Saya kongsi sama teman saya 10 orang, antum saya kasih 50-50. Nanti kalau saya pajang mobil, pajang motor, antum tawar aja mahal-mahal. Nanti kan yang lain tidak tahu. Oke, antum nyelip-nyelip aja di antara manusia. Oke, kita buka motor Vario bekas dipakai Rossi, ya. Selama mulai dari harga 10 juta. Teman saya yang
15. Belum. Teman saya yang kedua. 25. Enggak. Oh, pokoknya 10 orang. Sampai teman saya yang ke-10 150 juta. Belum. Karena merasa ini ngeri-ngeri tawarannya orang ini. Maka ada orang kayanya handil 1M. Wow. Gara-gara tadi saya pakai teman saya itu 10 untuk nipu-nipu yang lain. Ya. Maka karena teman saya 10 ini naik itu harga motor. Maka setelah selesai lelang tersebut, akhirnya oke, itu yang orang kaya itu deal ya, oke, 1M kita jual Honda Vario bekas dipakai Rossi balapan, ya, dihandil saja, didondang, ya. Maka akhirnya jadilah motor Vario yang biasa menjadi harga 1M karena tadi kongsi-kongsian saya dengan 10 teman saya tadi yang sudah saya kompromikan. Itu namanya najas, ya, kongsi dalam rangka tipu-tipu, ya. Ini termasuk jual beli yang haram, jual beli yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin najash, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli najash. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wala tanajashu, janganlah kalian saling melakukan najash. Ini biasa paling sering terjadi pada jual beli lelang. Ya, jual beli lelang biasanya terjadi pada mobil-mobil tarikan dealer, ya, kemudian rumah-rumah yang ditarik oleh bank, ya, orang yang tidak bisa lunasi rumah atau tidak bisa lunasi hutang, akhirnya disita oleh bank dan dijual oleh bank dengan tata cara lelang. Berapa harga motornya, berapa harga mobilnya tergantung sisa utangnya, ya. Kalau orang yang sudah bayar ini dia sudah angsurannya 3 tahun, dia sudah bayar 2 tahun, berarti tinggal setahun ini. Yang penting ini menutupi uang bank yang sudah dipakai, sisa utangnya tersebut, ya. Apakah boleh kita membeli mobil atau motor sitaan bank? Jawabannya jangan, ya. Jawabannya tidak boleh, karena ini dibangun di atas kezoliman, ya. Karena ini dibangun di atas kezoliman, dan ini termasuk perkara yang ta'awun 'alal itsmi wal udwan, ya. Maka tidak disarankan seorang membeli motor atau mobil tarikan dealer atau tarikan bank, karena ini termasuk kezoliman, ya. Karena bisa saja nanti kalau ketemu di jalan, ya, orang itu lihat, ini motorku kemarin yang ditarik bank dipakai sama fulan, kutabrak memang habis ini, ya. Jengkel ya, Pak. Kenapa? Dia capek-capek bayar 2 tahun ditarik oleh bank, ya, padahal masih setahun lagi misalnya. Maka dia sakit hati, bisa timbul percekcokan antara kaum muslimin. Ini 8 jual beli yang dilarang dalam agama kita. Maka kita mudah-mudahan terhindar dari jual beli seperti ini, karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, al-buyu manhiyu an, jual beli yang dilarang. Kita ulangi. Yang pertama adalah jual beli sesudah azan kedua di hari Jumat. Yang kedua, menjual sesuatu untuk bermaksiat, ya, menjual kepada orang yang memakainya maksiat atau untuk perkara yang haram. Yang ketiga, menjual di atas jualan saudaranya. Yang keempat, membeli di atas belian saudaranya. Yang kelima, jual beli ina. Yang keenam, jual dagangan sebelum diterima. Yang ketujuh, jual buah-buahan di atas pohon sebelum terlihat tanda masaknya. Yang kedelapan, jual beli najis. Jangan ditulis najis, ya, N-A-J-I-S, nanti jadi najis, ya. Najis, N-A-J-S-Y, najis. Baik. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, jual beli yang kita bisa sebutkan. Kemudian pembahasan selanjutnya, al-iqalatu fil bai'. Iqalah dalam jual beli. Apa itu iqalah? Al-iqalatu raf'ul 'aqdi alladhi waqa'a bainal muta'aqidaini wa fasxihi biridahuma. Iqalah adalah membatalkan dan menganulir transaksi jual beli yang telah terlaksana di antara penjual dan pembeli dengan keridhaan keduanya. Jadi iqalah itu singkatnya adalah membatalkan jual beli, iqalah.
Wa tahsulu bisababi nadmi ahadi aqidaini 'alal aqdi. Pembatalan itu terjadi karena adanya penyesalan salah satu dari kedua belah pihak. Ya, imma yang nyesal adalah penjualnya atau yang nyesal adalah pembelinya. Dia nyesal. Ya, atau mungkin dimarahin istrinya. Ya. Beli apa, Mas? Beli sepeda. Berapa? 10 juta. Balikin. Kalau aku pulang ke rumah makku itu, ya, beli sepeda 10 juta, banyaknya sepeda 2 juta aja. Dimarahin istrinya. Bilang suaminya apa? Ya sudah pelek, ya. Takut dia sama istrinya. Ya. Akhirnya dibalikin sepedanya karena dimarahin bininya. Ini bisa terjadi. Wa yatabayyana lil mushtari annahu laysa muhtajan lis-sil'ah, atau jelas bagi pembeli ternyata dia tidak butuh barang tersebut. Setelah dia beli, ternyata dia pikir-pikir, saya tidak butuh ini barang. Nyesal dia. Bisa saja. Aulam yastatida'u thamanaha, atau dia mungkin ternyata tidak bisa membayarnya. Ya, ternyata setelah dia beli utang, dia pikir-pikir, kayaknya aku tidak bisa bayar ini barang. Ya, berat saya. Ya, ini juga mungkin terjadi. Fayarji'u kullu minal ba'i wal mushtari bima kana lahu min ghairihi ziyadatan wala naqsa. Maka kedua belah pihak menerima pembatalan transaksi jual beli yang menjadi miliknya tanpa penambahan dan pengurangan. Jadi dibalikinlah itu barang, si penjual juga sudah ambil aja lagi uangmu tanpa dikurangi oleh si penjual. Afwan ya, ana balikin sepedanya. Qadarullah istri saya tidak suka. Dimarah-marahinnya kok, kesian dimaki-makinya kok. Ya gara-gara sepeda ini kamu pang. Ya, sudah akhirnya dibalikinlah sepeda tersebut, kata penjualnya, sudah ini uang 10 juta ambil aja kembali. Ini termasuk dinamakan dengan iqalah. Iqalah ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah masyru'atun, dia termasuk perkara yang disyariatkan. Wa hatha 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya. Ya, Rasulullah SAW memotivasi seorang untuk melakukan iqalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aqala musliman bai'atahu aqalallahu athratahu yaumal qiyamah." Siapa yang menerima iqalah, pembatalan jual beli seorang muslim, maka semoga Allah membatalkan atau memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Jadi Rasulullah doakan, siapa pedagang-pedagang yang mau menerima iqalah saudaranya, maka mudah-mudahan Allah memaafkan dosa-dosanya. Ya, ini memang berat Pak, seorang pedagang, ya, dia sudah jual, sudah senang-senang, ternyata datang belinya bilang tidak jadi, nyesal anak, saya tidak butuh. Ini termasuk perkara yang berat bagi seorang pedagang. Tetapi Rasulullah SAW menganjurkan hal tersebut, bahkan didoakan oleh Nabi SAW dengan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah pembahasan al-iqalah. Maka bagi pedagang-pedagang, kalau memang ada orang-orang yang membelinya dengan uzur syar'i dia batalkan, maka hendaklah kita menerima pembatalan tersebut selama memang alasannya bisa diterima. Ya, tapi kalau alasannya tidak bisa diterima, ya tidak mengapa kita menolaknya. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah tentang pembahasan al-iqalah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, al-mas'alatu tsaminah, aqdul murabahah. Akad murabahah. Akad murabahah. Berkata penulis hafizahumullah taala, al-murabahatu bai'us sil'ati bi thamaniha al-ma'lum bainal muta'aqidaini bi ribhin ma'lumin bainahuma. Murabahah adalah menjual barang dengan harga yang diketahui di antara penjual dan pembeli dengan mengambil laba yang ditentukan oleh keduanya. Saya ulangi, murabah adalah jual beli yang dua-duanya tahu harga modal, tahu harga untung. Itu disebut murabah. Ya, sederhananya, dua orang lagi transaksi, dua-duanya tahu berapa modalnya, berapa untungnya. Itu disebut murabah. Murabah ini disebutkan oleh para ulama, dia termasuk bai'ul amanah. Dia adalah jual beli di atas dasar amanah. Karena di sini dipercaya pedagang untuk menyebutkan modal dan untung. Jadi bai'ul amanah itu ada 3.
Ada bai'ul amanah, murabahah, ada tauliyah, dan ada al-wadi'ah. Ini disebut bai'ul amanah. Yang pertama murabahah, yaitu penjual menyebutkan berapa dia modal, berapa dia untung. Akhi, ini anak punya motor, saya beli 10 juta, saya jual sama kamu 12 juta. Oke, deal. Ini disebut murabahah. Disebutkan modalnya, disebutkan untungnya. Ini disebut murabahah. Yang kedua, bai'ul amanah disebut adalah tauliyah, yaitu penjual menyebutkan modalnya tapi dia tidak ambil untung. Akhi, ana jual motor sama antum 10 juta, ana jual sama antum juga 10 juta, ana tidak ambil untung sama sekali. Ini harga modal aja saya kasih antum. Itu disebut tauliyah, ya, jual beli tanpa untung, cuma dia kasih tahu modalnya. Saya beli HP ini 3 juta, saya jual sama antum juga 3 juta, kalau antum mau, oke, bilangnya. Maka ini disebut tauliyah. Yang ketiga wadi'ah. Kalau wadi'ah dari kata wada', yaitu seorang penjual menyebutkan modal tapi dia jual harga rugi. Ya, seorang pembeli menyebutkan modal tapi dia jual dengan harga rugi. Akhi, ini ana jual sama antum motor, ana beli dulu 10 juta, karena ana sudah bosan pakai, ana jual sama antum 6 juta. Ya, ini motor ana beli 10 juta dulu tahun lalu, sekarang ana jual sama antum 6 juta, harganya jatuh, harganya di bawah dari harga modal. Maka ini disebut dengan wadi'ah. Inilah 3 bai'ul amanah, baik di atas dasar amanah. Namun ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya bai'ul amanah ini kurang dianjurkan. Ya, bai'ul amanah ini kurang dianjurkan. Ya. Yang lebih dianjurkan adalah bai'ul musawamah. Bai'ul musawamah adalah bai' tanpa menyebutkan modal dan untung. Dan dikasih tahu berapa modal, dikasih tahu untung. Itu disebut bai'ul musawamah. Ini yang lebih bagus. Kenapa? Kata beliau, karena bai'ul musawamah, bai'ul amanah, pada dasarnya manusia itu tidak suka kalau dia tahu untung dari modal orang tersebut. Sebagian manusia tidak suka. Ya, berapa antum jual laptopnya? Ana dulu beli 5 juta, ana jual sama antum 6 juta. Biasanya pembeli itu jengkel, banyak nyambil untung orang ini. Ya, orang cuma beli di Balikpapan aja loh, paling dia keluar bensin 200. Bapak pikirkan itu, jengkelnya kue. Nggak usah, Afan nggak jadi, ya, nggak jadi akhirnya, karena nggak suka dia terlalu banyak ambil untung. Tapi kalau pernah ngasih tahu berapa, 6 juta, berapa modalnya? Nggak usah tahu modalnya berapa, beli danda, ya, jadi gitu. Maka terkadang jual beli musawamah itu lebih bagus. Nggak usah dikasih tahu, kecuali memang orang itu mungkin teman dekat atau kerabat kita, atau mungkin memang orang yang relasi kita yang bagus. Tapi kalau orang lain, maka tidak disarankan jual beli amanah. Yang disarankan adalah jual beli al-musawamah, yaitu tanpa menyebutkan berapa modal, berapa untung. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah tentang jual beli al-murabahah. Disebutkan oleh muallif di sini, فالبيع على هذه الصورة صحيح يقول صاحب السلعة رأس مالي فيها 100 ريال أبيعك إياها ب100 وربح 10 ريالات. Seperti seorang mengatakan, modalku adalah 100 real, aku akan menjual ini kepadamu dengan harga 100 real plus 10, artinya 110 real. Berarti 100 modal, 10 realnya adalah untung. Kata beliau di sini, fal bai'u ala hadhihi surah sahihatun id alima al bai wal mushtari miqdaru thaman. Jual beli ini adalah jual beli yang sahih bila penjual dan pembeli mengetahui harga barang dan laba. Jadi ini jual beli yang boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang kalian suka sama suka. Jadi jual beli murabah ini jual beli yang diperbolehkan. Ya, namun kalau kita tanya apakah yang ada di bank-bank syariah itu sudah murabahahnya sudah benar, ya. Jadi inti dari murabah itu dua, Pak. Inti dari murabah itu dua. Satu, adanya kejujuran dari penjual, berapa modalnya. Ya, itu intinya. Jadi penjualnya jujur, saya modal sekian. Yang kedua, adanya keuntungan dalam transaksi. Kalau terkumpul dua poin ini dalam jual beli, maka jual beli tersebut disebut murabah. Kalau ada orang jual sama Bapak, dia sebutkan untungnya, dia sebutkan dia harga modal berapa, kemudian dia juga ambil untung dalam jual beli tersebut, maka jual beli tersebut sudah terpenuhi, disebut jual beli murabah. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Baik itu tunai atau kredit. Ya, cara bayar tidak mempengaruhi tata cara dari jual beli murabah. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka kalau ada jual beli yang menyebutkan modal dan untung dan ada keuntungan di sana, maka ini disebut dengan transaksi murabahah. Kemudian kata penulis hafizahumullah, wal bai'u hadhihi tariqah fihi faidatun likulli minal bai' wal mushtari. Jual beli murabahah adalah transaksi jual beli yang mewujudkan saling rela di antara penjual dan pembeli. Saling rela. Fa innal ba'i yazidu fi muba'atiha wa yu'addidu min asalibihi. Hajat yang mendesak menuntut pembolehannya, karena sebagian orang tidak menguasai seni membeli pada dasarnya, sehingga dia mengandalkan orang lain dalam membeli, lalu dia memberinya tambahan laba tertentu yang diketahui di antara keduanya. Boleh juga dengan gambar yang lain. Misal Bapak datang ke jalan-jalan, misalnya ke umroh, ya, Bapak lagi umroh. Bapak qadarullah bawa sangu sedikit. Teman Bapak sangunya banyak. Dia pas umroh sangunya 20 juta, Bapak 2 juta aja kesian. Dia gak duit, nah, ya. Jadi dia pergi ke makan ada uang. Cuma pas modal buat umroh saja. Nah, ketika selesai umroh jalan-jalan. Maka ketika berjalan tersebut, Bapak melihat abaya yang bagus, ya, abaya asli Saudi, ya, untuk perempuan. Bilang Bapak, bagusnya ini kalau dipakai istriku, ya, rasanya tambah cantik. 20% dia, ya, 21 lah, ya, 20%. Maka Bapak tidak punya uang, maka Bapak bilang sama temannya, akhi, belikan anak ini abaya, ya, berapa antum beli, nanti antum tambahkan saja untungnya antum berapa. Oh ya sudah, dibelilah abaya tersebut 1 juta sama temannya. Ini ku beli 1 juta ya. Iya, ini ambil sudah. Ini ku jual sama kamu 1.200.000. Ya, nanti ku bayar di Indonesia kredit. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini termasuk jual beli murabahah, ya. Kita dulu suruh teman kita belikan, dia beli dengan harganya yang normal, kemudian dia tambahkan untung dari jual beli tersebut. Ini termasuk jual beli murabahah yang sederhana. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, termasuk jual beli murabahah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi cuma 2 aja syaratnya, Pak, ya. Intinya murabahah, 1, adanya kejujuran dari penjual berapa modal. Yang kedua, adanya keuntungan dalam transaksi tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, karena sudah adzan, alhamdulillah pas, ya. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang andalan kita semua, ya, jual beli kredit, ya. Ini insyaallah banyak terjadi di antara kita, bagaimana kredit yang benar, syarat-syarat sahnya kredit dan yang lainnya. Karena prinsip bapak-bapak biasa, Ustadz, kalau tidak kredit tidak bisa punya-punya, ya. Itu biasa ada di antara kita. Maka insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang depan tentang jual beli kredit dan macam-macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.